selamat pagi. Pagi. Oke, sudah jam 7.46. Teman-temannya yang belum bergabung, minta tolong dipanggil ya. Kelas 11.4. Dwinto sudah hadir belum, Dwinto? Hadir, Bu. Hadir. Ambil sarapan ya. Oke. Di itu ya. Dikasih tahu di grup. Kecuali kalau yang memang ada kendala nggak apa-apa. Nanti lihat video rekamannya aja. Oke. Berikutnya 11.5 Praja. Sudah hadir belum? Hadir, Bu. Oke. Di Hadir. kontak ya teman-temannya ya Praja ya. Berikutnya 11.6 Raihan. Sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, siap. Di kontak ya teman-temannya ya. Nah, walaupun Siap, Bu. pagi-pagi suasananya mendung, lagunya sahdu, semoga nggak mengurangi semangat belajar kalian ya. Oke, biar semangat dulu pagi ini. Boleh dong dipimpin berdoa dulu sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Siapa ya? Hilmi deh. Biar semangat, Hilmi. Pimpin berdoa teman-temannya dong, Hilmi. Siap, Bu. Oke. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, biar semangat, boleh dong dinyalakan videonya. Biar saya lihat. Wah, wajah pagi ini seperti apa? Apakah tetap cerah ceria walaupun suasana di luar kurang cerah? Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Mari kita sapa-sapa yang belum menyalakan video. Oke. Kecuali kalau yang memang ada kendala nggak apa-apa. Ya. Nah, kita sapa. Selamat pagi. Fidel. Fidel belum menyalakan video, Fidel. Ya, oke. Ya. Wah, langsung pada rapi-rapi semua ya. Dan gitu ya. Udah pada sarapan belum nih pagi ini? Udah. Jajang udah sarapan, Jang? Udah, Bu. Udah. Oke. Semoga tetap semangat ya pagi ini ya. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang materi yang sudah kalian kerjakan 2 minggu kemarin. Jadi silahkan disiapkan handout dan juga modul teorinya. Sudah disiapkan belum di depan kalian? Atau sudah, pokoknya udah ready lah. Ada handout yang kemarin sudah kalian kerjakan? Ya, sip. Kalau yang sudah ada modul teorinya, ada nggak? Nah, kemarin kira-kira ngerjainnya nyari-nyari di modul atau diskusi sama teman? Ya kayaknya nyari di modul lama, Bu. Ya udah kita diskusi aja sama temannya. Nah, jadi nanti kita coba bahas lagi ya. Walaupun kemarin sudah saya nilai, mungkin sebagian besar nilainya sempurna ya. Nah, kalau mungkin ada yang kurang sempurna, mungkin itu karena terkendala scan-scanannya blur, atau mungkin tulisannya tidak terbaca, begitu ya. Nah, nanti sambil dikoreksi kembali, kalau mungkin Bu, kayaknya saya benar semua, tapi kok nilainya nggak sempurna, kenapa gitu ya. Nah, mungkin tadi faktor entah nggak terbaca, atau mungkin blur, jadi saya kurang paham ini maksudnya apa, begitu ya. Nah, jadi kita sambil cocokin aja,
Yang penting nanti kalian paham dari apa yang sudah kalian kerjakan 2 minggu kemarin. Jelas ya? Sudah siap belum? Handout dan juga modulnya? Sudah ya? Oke. Nanti pokoknya siap-siap aja kalau yang saya panggil ya. Dijawab ya pertanyaannya ya. Oke. Saya share screen dulu. Oke. Nah, sudah terlihat? Untuk ya, bab pertama di semester genap, kita ada yodometri dan yodimetri. Sebenarnya yodo dan yodimetri ini merupakan metode yang mirip gitu ya. Dia apa sih namanya? Ada persamaannya gitu ya. Nah, kemudian tapi juga ada perbedaannya. Biar kita bisa membedakan kedua metode tadi, yang paling penting kita harus tahu apa sih ciri-cirinya. Kalau kalian bisa nyebutin 8 ciri-ciri ini, insya Allah kalian tahulah apa sih prinsip dari masing-masing metode. Nah, biar makin paham nih, sambil ngecek juga ya, kita bahas dari yang pertama dulu, yodometri. Ciri-cirinya, titranya menggunakan apa, Yulan? Larutan Tio, Bu. Na2S2O3. Oke, larutan Tio. Tio itu nama kimianya? Apa, Yulan? Natrium tiosulfat. Oke, natrium tiosulfat ya. Titran yang digunakan adalah natrium tiosulfat. Rumus kimianya adalah Na2S2O3. Ya, oke. Kira-kira ada hidratnya nggak, Fawas? Halo, Fawas? Ada hidratnya nggak, Fawas? Natrium tiosulfat. Ya Bu, maaf Bu. Kenapa? Ya. Ada hidratnya nggak kalau larutan natrium tiosulfat itu? Ada Nggak nggak? ada. Hah? Nggak Ada ada. nggak? Hah? Nggak ada Ibu ya? Ada apa enggak? Ada. Ada, Ada. tapi nggak ada. Yang benar yang mana? Ada. Ada. Berapa hidratnya? 5. Iya, oke. Betul ya. Jadi kalau kalian mau menuliskan titran dari metode yodometri, kalau mau menuliskan nama kimianya, tulis yang lengkap ya. Natrium tiosulfat. Jangan sampai cuma nulis tio aja. Karena nanti tio bisa saja tiosianat atau tio yang lain begitu ya. Jadi tulis natrium tiosulfat. Kalau mau menuliskan dalam bentuk rumus kimianya, jangan sampai salah. Karena kemarin saya sempat melihat ada yang jawabannya nulis rumus kimianya Na2SO3. Kira-kira sama atau beda? Beda. Beda. Kalau Na2SO3 itu adalah? Natrium sulfit. Iya, betul. Natrium sulfit. Nah, jadi jangan sampai salah walaupun cuman kurang indeks angka 2 aja, artinya sudah berbeda kalau menuliskan rumusnya ya. Nah, kalau mau ditulis lengkap, tadi yang dikatakan Fawas ada hidratnya yaitu 5H2O. Boleh nanti sambil dilengkapi aja titrannya apa, rumus kimianya apa. Nah, berikutnya waktu penambahan indikatornya. Nah, kira-kira kapankah waktu penambahan indikatornya? Kita bisa coba tanya ke Bunga, kasih deh, Bunga. Menjelang titik akhir, Bu. Oke, menjelang titik akhir. Ya, nah, atau mungkin ada yang jawabannya mendekati titik akhir. Ada nggak yang jawabannya gitu? Nah, atau ya menjelang TA lah gitu ya. Jadi untuk apa namanya? Metode ini
yodometri ini, jadi waktu penambahan indikatornya tidak sama seperti biasanya ya. Jadi menambahkannya adalah mendekati titik akhir. Nah, sekarang pertanyaannya kapankah mendekati titik akhir itu gitu ya. Itu yang harus kita perkirakan. Nah, di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut di deteksi titik akhir ya. Yang penting nanti kalian jangan jawab di awal titrasi. Kalau misalkan biasanya kamu nambahin indikator itu di awal titrasi, tapi khusus metode yodometri ini tidak di awal titrasi ya. Nah, penjelasannya nanti kita bahas lebih lanjut. Yang berikutnya cara titrasi yang digunakan. Coba kita tanya ke Bintang. Bintang Mahaputra. Ya, Bu. Titrasinya titrasi tidak langsung. Oke, titrasi yang digunakan adalah titrasi tidak langsung. Nanti kita juga akan bahas berikutnya apa sih titrasi tidak langsung, ada di poin yang berikutnya. Berikutnya zat ketiga yang digunakan. Kita tanya ke Rizko. Kalium iodida, Bu. Oke, kalium iodida. Rumus kimianya apa, Rizko? KI. KI, betul. Nah, jangan sampai salah ya. Ini zat ketiga yang digunakan adalah KI, bukan KiO3. Nanti beda ya. Jadi kalium iodida. Nanti kenapa harus KI? Kita bahas yang berikutnya juga. Suasana yang digunakan, kita boleh tanya ke Siti Aisyah, 11.6. Asam, Bu. Asam, oke. Jadi karena ini adalah metode redoks, kalian ingat lagi harus berjalan dalam suasana, bisa asam atau basa. Nah, untuk yodometri di sini menggunakan suasananya asam. Berarti ingat-ingat lagi, kalau nanti kalian titrasi jangan sampai lupa untuk menambahkan pengasam. Ada yang tahu pengasam yang digunakan dari video-video yang sudah di-share di lab volume? Pengasamnya menggunakan pengasam apa? HCl 4N. HCl bisa. Ada lagi selain HCl? H2SO4. Iya, H2SO4 juga bisa. Jadi untuk yang suasana, ini tidak seperti pada saat kamu permanganatometri. Kalau permanganatometri kan dia pengasamnya khusus ya. Masih ingat nggak? Permanganatometri asam yang boleh digunakan asam apa? Asam apa? H3PO4. Apa? H3PO4. Oke. Terus apa lagi? Ada? Yang paling sering dipakai selain H3PO4? Apa? Asam sulfat, Bu. Iya, asam sulfat. Betul, Jafri. Yang encer atau yang pekat? Yang encer atau yang pekat, Jafri? Ingat nggak? Atau yang lainnya? Yang ingat? Yang encer, Bu. Iya, yang encer, betul. Jadi kalau permanganatometri khusus, dia tidak boleh menggunakan pengasam yang selain H2SO4 encer. Nah, H3PO4 boleh, karena dia tidak bersifat oksidator maupun reduktor gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang yodometri di sini sudah boleh menggunakan HCl. Jadi boleh pakai HCl, boleh pakai H2SO4, tapi catatannya juga tidak boleh yang pekat gitu ya. Kenapa tidak boleh ya? Jelas saja karena nanti dia bisa bersifat mengoksidasi zat-zat yang ada di dalam sampelnya. Begitu ya. Nah, yang berikutnya, titik akhir yang diharapkan. Kita coba tanya ke Naila Mutiara, 11.4. Tak berwarna, Bu. Oke, jawabannya Naila tak berwarna. Oke, kita coba tanya ke yang lainnya. Wibowo deh. Wibowo, selamat pagi Wibowo. Halo Wibowo Maudi, 11.6. Mana nih? Oke, menghilang.
Coba kita tanya ke Andika. Andika 11.6. Titik akhir yang tercapai atau yang diharapkan apa, Andika? Halo, Andika. Halo, Andika. Titik akhir yang diharapkan apa, Andika? Tak berwarna, Bu. Oke, tidak berwarna jawabannya Andika ya. Oke, kita tampung dulu. Kita coba ke Chandra. Chandra 11.4, Chan. Chandra Setiawan ya kayaknya. Titik akhirnya apa, Chandra? Untuk iodometri. Halo, Chandra. Atau kita coba tanya ke Karen. Karen Dailaila 11.5. Halo? Halo Karen? Apakah terdengar suara saya? Pada kemana ini ya? Pada nggak nyaut? Oke, kita coba tanya lagi ke Bimo. Bimo Wicaksono. Ya, Ibu. Jawaban kamu apa, Bimo? Titik Tak akhir yang berwarna. diharapkan tak berwarna juga. Oke. Nah, kebanyakan pada jawabnya tak berwarna ya. Nah, sebelum kalian menyimpulkan, saya mau tanya dulu nih. Kalian kan udah bikin lapsus, udah lihat video dari lab volume. Pada penetapan Bruns, titik akhir yang kamu dapatkan apa? Ayo, masih ingat nggak? Bruns? Titik akhirnya apa? Minggu lalu nih, Bruns. Bruns yang pertama ya? Apa titik akhirnya? Lembayung. Oke, endapan lembayung ya? Oke. Kalau the hand, ini penetapan kemarin. Endapan putih susu. Endapan putih susu. Ada standarisasinya juga ya? Standarisasinya menggunakan BBP apa? BBP-nya pakai? Kalau Dahain pakai KIO3. Dehen pakai KIO3. Kemudian kalau yang Bruns? Kalium dikromat, Bu. Oke, kalium dikromat. Kalau yang KIO3, titik akhir yang diharapkan apa? Ada yang masih ingat? Tidak berwarna. Tidak berwarna. Kalau yang kalium dikromat, titik akhirnya apa? Apa ayo? Apa ayo? Lembayung ya, Bu. Lembayung? Kuning kehijauan. Lembayung tadi yang Bruns. Oke, apa tadi? Kuning kehijauan. Oke, kuning kehijauan ya Bunga ya? Nah, kuning kehijauan atau biru kehijauan? Ayo. Nah, Iya. yang mana yang benar nih? Biru kehijauan atau kuning kehijauan? Biru kehijauan. Iya, biru kehijauan. Jadi untuk itu kan semuanya metode iodometri ya yang kamu sudah lihat di video lab volume sampai minggu kemarin. Mungkin baru minggu ini kita masuk ke iodometri. Nah, dari kesekian penetapan yang sudah kalian lihat videonya, ternyata berbagai macam titik akhirnya. Nah, apakah semuanya tak berwarna? Tidak kan? Nah, apakah kalian dapat menyimpulkan bahwa titik akhir dalam iodometri ini tidak berwarna? Tidak, gitu ya. Jadi secara umum jangan kalian bilang titik akhirnya itu tidak berwarna. Kenapa? Karena tidak berwarna itu hanya bisa dicapai kalau kalian punya sampelnya tidak berwarna juga. Contohnya KIO3.
Kalau kalian sudah lihat video KIO3 atau standarisasi dengan KIO3, pasti dia warna awal titratnya tak berwarna kan? Ingat nggak? Nah, kalau kamu penetapannya CuOH 2 kali, warna awalnya apa? Ayo, masih ingat nggak? Nih sambil nginget-nginget kemarin videonya. Cu. Ayo, warnanya apa Cu? Biru. Biru. Biru, betul. Kalau kalium dikromat, warna awalnya apa ayo? Ingat nggak kemarin? Warna di Erlenmeyer-nya atau di labu ukurnya? Apa? Warna Hijau. kalium dikromat? Hijau? Ayo. Warna merah apa oranye gitu, Bu? Nah, merah atau orange? Yang benar yang mana? Kalium dikromat warnanya apa nih? Ingat nggak? Oranye gitu kan. Oranye. Iya. Orange, sindur. Nah, jadi jangan sampai salah ya. Kalium dikromat warnanya orange. Nah, kalau tadi kamu punya sampel yang dari awal itu sudah berwarna, kalau kamu katakan, wah titik akhir dalam iodometri ini tidak berwarna, kamu akan susah. Bingung nanti kamu nyari Cu, tadinya warnanya biru, kemudian sampai ini jadi tak berwarna nih harus diapain gitu ya. Atau kalium dikromat yang awalnya udah sindur, kamu harus nyari sampai tak berwarna. Ini gimana cara mencarinya gitu ya. Nah, kalau KIO3 gampang karena dia emang sampelnya sudah tidak berwarna. Nah, di sini yang harus diluruskan bahwa titik akhirnya ini sebenarnya yang mau dicapai itu yang seperti apa. Nah, kalian harus merujuk lagi. Indikator yang digunakan pada iodometri, pakai indikatornya indikator apa? Kanji, betul. Nah, indikator kanji ini sebenarnya untuk mendeteksi siapa? Nah, dia dipakai untuk mendeteksi adanya I2 atau iot. Nah, jadi kalau kamu mereaksikan antara kanji dengan iot, akan terbentuk warna apa? Ada yang tahu? Kanji dengan iot membentuk warna apa? Warna biru. Warna biru, betul. Nah, jadi sebenarnya di sini yang kamu harus perhatikan titik akhir untuk iodometri ini sebenarnya hilangnya warna biru kompleks antara kanji dengan iot. Nah, jadi mungkin boleh sambil diperbaiki yang di handout-nya. Jadi jangan tak berwarna aja, tapi kalian harus tambahkan hilangnya warna biru kompleks. Jadi warna biru ini adalah kompleks antara iot dengan kanji. Nah, jadi kalian nanti biar ada bayangan kalau kamu nambahin kanji, masih ada iotnya, pasti akan terbentuk warna biru. Tapi kalau iotnya habis, maka terbentuk warna biru nggak? Ada warna birunya nggak kalau iotnya habis? Tidak. Ayo, tidak ya. Nah, jadi ini titik akhirnya dalam iodometri susah-susah gampang. Kenapa? Karena dia harus pas penambahan indikatornya. Jadi pada saat menjelang titik akhir. Nah, menjelang titik akhir itu kapan? Nanti akan dibahas lagi di bab deteksi titik akhir ya. Nah, kemudian kalau sudah ditambah kanji, warna birunya hilang pada saat seperti apa gitu ya. Karena kan di sini nanti mendekati titik akhirnya untuk setiap penetapan juga beda-beda ya. Bruns dan Dehen warnanya krem atau coklat muda. Nanti pada saat KIO3 mendekati titik akhirnya adalah kuning muda. Tambahin seulas gitu ya. Atau pada saat kalium dikromat nanti harus capai kuning kehijauan. Kuning kehijauan sama hijau kekuningan sama atau beda? Sama atau beda? Beda.
Beda. Nah, jadi kalian harus pandai-pandai deh ngamatin warna. Makanya dulu ketika kalian pertama kali masuk Semaku pasti ada uji buta warna ya, disuruh tes buta warna ya. Buat apa sebenarnya? Nah, ini salah satunya. Biar kalian dapat mengamati perubahan-perubahan warna dan bisa menentukan titik akhir yang tepat pada saat analisis. Gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut deh untuk titik akhir. Berikutnya sifat sampel yang digunakan. Kita coba tanya ke Citra Dewi. Oksidator, Bu. Oke, sifat sampelnya oksidator ya. Kemudian metode redoksnya apa ya, Nuar? Reduktometri, Bu. Oke, nah jangan sampai kebaliknya di sini ya. Sifat sampelnya oksidator, jangan latah kemudian menjawabnya metode redoksnya oksidimetri, jangan. Karena untuk metode redoks kita rujuk kepada titrannya siapa. Nah, di sini kita katakan reduktometri karena titrannya bersifat reduktor. Siapa yang bersifat reduktor? Siapa yuk? Yang bersifat reduktor siapa? Al-Afgan? Yang bersifat reduktor siapa, Gan? Afgan? Titratnya, Bu. Yang keras, Agan. Kurang terdengar. Siapa? Titratnya mungkin, Bu. Titratnya. Titrannya yang bersifat reduktor itu siapa titrannya tadi? Arzen deh, bantu sama Arzen. Arzen. Titrannya siapa yang bersifat reduktor tadi? Apa? Titrannya yang bersifat reduktor siapa, Zen? Yang mana, Bu? Yang masih iodometri? Masih iodometri, kita belum ganti. Titrannya Na2S2O3. Iya, betul. Jadi yang bersifat reduktor si natrium tiosulfatnya ya, Zen ya. Afgan ya. Ya, Bu. Nah, jadi kalau sampelnya oksidator, titrannya reduktor. Nah, titrannya siapa? Tadi kita pakainya larutan natrium tiosulfat. Nah, kemudian untuk pengertian nih, kalian silahkan tulis dalam kata-kata sendiri. Boleh kalian merangkainya ya secantik mungkin. Minimal kalian sebutin 4 ciri-cirinya. Karena biar bisa membedakan antara yodo dan yodi. Kalau kalian cuma sebutin satu doang, metode yang titrannya natrium tiosulfat. Nah, belum spesifik ya. Jadi silakan minimal tulis 4 dari ciri-cirinya. Nanti kalian baca sendiri deh kalimat yang sudah kalian buat. Nah, yang berikutnya nih ada reaksi. Reaksinya seperti ini. Kalau kita punya oksidator sampelnya, kemudian ditambahkan dengan Ki sebagai zat ketiga. Nah, di sini Ki juga ternyata bersifat reduktor juga. Sama seperti si natrium tiosulfatnya. Sehingga nanti akan menghasilkan I2 sebagai zat baru. Nah, kemudian I2 ini yang akan bereaksi dengan tio. Kita akan nyambung ke pembahasan yang berikutnya. Di sini ada titrasi tidak langsung. Kenapa sih untuk iodometri ini kita lakukan dengan tidak langsung? Boleh nggak kita pakai cara titrasi langsung? Ada yang bisa menjawab? Ivanda deh. Boleh nggak pakai cara titrasi langsung, Van? Boleh nggak, Van? Kayaknya sih kurang boleh sih, Bu. Kurang boleh, kurang boleh. Kurang boleh apa tidak boleh? Ya boleh sih kayaknya, Bu. Hah? Boleh apa enggak? Kayaknya sih enggak, Bu. Oh, tidak. Coba kita tanya ke Ahmad Lizikri deh. Halo? Ya, Bu. Boleh nggak pakai titrasi langsung? Boleh kayaknya, Bu. Oh, kalau menurut Ahmad Lizikri boleh. Nah, kita coba
Tanya satu orang lagi sebagai penengah. Owi Kurnia. Owi, boleh nggak pakai cara titrasi langsung, Iya, Bu. Wi? Boleh nggak, Wi? Boleh pakai titrasi langsung kalau misalkan contohnya bisa langsung bereaksi. Nah, Kalau mm, kalau misalnya kalau contohnya nggak bereaksi atau dia reaksinya lambat, berarti makanya titrasi tidak langsung. oh gitu. Oke, kalau menurut Owi boleh, tapi asalkan sampelnya ini dapat bereaksi dengan si titrannya. Nah, berikutnya kita coba tanya lagi ke Alivio deh. Alivio, menurut kamu Iya, Bu. boleh pakai langsung nggak? Iodo ya, Bu? Mm-mm. Enggak kayaknya. Tidak. Oke, satu lagi deh. Kita coba tanya pendapatnya M. Sadra. Sadra. Bu. Boleh pakai cara titrasi langsung nggak, Sadra? Kayaknya enggak, Bu. Oh, kayaknya tidak, gitu ya. Nah, oke. Jangan sampai bingung ya. Kalau untuk iodometri di sini, ternyata tidak bisa dipakai cara titrasi langsung. Kenapa? Kalian bisa baca nih. Di bab titrasi tidak langsung, di poin ini nggak ada titik-titiknya nih. Tapi kalian harus cermati. Titrasi iodometri dilakukan dengan cara tidak langsung. Nah, alasannya apa? Kalian bisa ditambahkan atau di stabilo, atau mungkin kalau yang punya penggaris boleh di garis bawahi, atau mungkin kalian ya gimana caranya lah dikasih tanda di situ. Titrasi ini dilakukan bila zat yang berada dalam contoh tidak bereaksi dengan larutan baku atau ketika reaksinya berjalan lambat. Nah, sebenarnya untuk tio ini dia senyawa yang merupakan reduktor lemah. Jadi, kalau ada oksidator, dia ini sukar bereaksi secara cepat atau reaksinya cepat dengan sampel itu sangat jarang. Nah, makanya kita sebut dia reaksinya berjalan dengan lambat. Padahal kalian tahu kalau dalam suatu titrasi tidak boleh atau syarat titrasi itu kan harus reaksinya berjalan cepat. Kalau ada yang berjalan lambat kan nggak boleh. Nah, sehingga kita butuh penambahan reduktor juga yang dia sifatnya lebih kuat. Nah, di sini KI dengan Tio, dilihat dari sifat reduktornya, KI ini lebih kuat. Sehingga kalau ada sampel yang bersifat oksidator, dia akan lebih cepat mereduksi, gitu ya. Nah, sehingga kita sebut sebagai cara titrasi tidak langsung, karena secara tidak langsung nanti KI akan bereaksi dengan sampel menghasilkan mol iodium nih, melepaskan iodium yang jumlahnya setara dengan sampel. Nah, jadi kalau nanti kamu punya sampelnya 5 mol, kemudian kamu reaksikan dengan KI, harapannya nanti I2 yang terbentuk juga sebanyak 5 mol. Dengan catatan KI-nya ditambahkannya berlebih. Nah, harus terukur atau enggak KI-nya? Fatia Maisan, terukur atau enggak, Fatia? Iya, Bu, harus diukur. Harus diukur. Diukurnya pakai alat ukur apa, Fatia? Gelas ukur, Bu. Gelas ukur. Kalau pakai gelas ukur berarti terukur atau enggak? Terukur. Terukur. Apa bedanya dengan pipet volume? Kalau kita pakai pipet volume boleh nggak? Boleh aja, Bu, lebih teliti malah. Lebih teliti malah. Jadi yang tepat sebenarnya kita pakainya gelas ukur atau pipet volume? Menyesuaikan dengan penggunaan alatnya? Menyesuaikan dengan penggunaan alatnya. Nah, coba kita tanya ya. Tanya ke pendapat yang lainnya deh. Farah Dila. Farah, kalau Farah perhatikan kemarin kalium iodidanya berlebih. Diambilnya pakai
Gelas ukur. Nah, boleh nggak sih pakai pipet volume? Boleh, Bu. Oh, boleh. Oke, kita coba tanya lagi ke Ananda Putri. Iya, Ibu. Kalau berlebih itu di sini harus terukur atau enggak? KI-nya harus berlebih terukur atau berlebih saja? Berlebih terukur. Berlebih terukur. Oke. Kita coba tanya ke Kansa. KI-nya di sini berlebih aja atau berlebih terukur, Kansa? Berlebih terukur, Ibu. Oh, berlebih terukur. Oke. Nah, jawabannya kebanyakan berlebih terukur ya. Nah, di sini saya mau meluruskan lagi. Kalian kemarin pada saat mungkin permaan atau metri ingat kata-kata berlebih terukur. Nah, kata-kata berlebih terukur itu dipakai untuk cara titrasi apa? Kembali. Cara titrasi kembali, betul. Nah, kalau untuk cara titrasi langsung, kira-kira apakah harus terukur juga? Enggak. Tidak. Nah, jadi kalau yang tadi harus terukur. Nah, terukur itu maksudnya apa sih? Terukur itu maksudnya harus digunakan alat ukur ketelitian tinggi. Contohnya, kalau kamu di permangan atau metri kemarin, harus diambilnya pakai pipet volume kalau dia berupa cairan. Kalau dia berupa padatan, harus dipakainya dengan neraca digital atau yang analitik. Nah, tapi kalau untuk titrasi tidak langsung, di sini hanya dikatakan berlebih saja. Nah, kalau berlebih saja, berarti boleh kita ambil pakai gelas ukur. Nah, kalau misalkan Bu, saya pengen inisiatif pakai pipet volume, ya boleh, silakan aja. Kira-kira lebih ribet nggak sih pakai gelas ukur dan juga pakai pipet volume? Gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau ujian ya berkurangnya di pemilihan alat aja. Nah, tapi yang jangan sampai kamu lakukan adalah ketika harusnya pakai pipet volume, tapi kamu pakainya gelas ukur. Nah, itu yang fatal. Itu bisa langsung remet ya. Nah, tapi kalau untuk yang di sini titrasi tidak langsung dikatakan berlebih saja, boleh pakai gelas ukur, pakai pipet volume silahkan. Cuman nggak efisien gitulah intinya ya. Karena di sini hanya dikatakan yang penting berlebih. Karena kan yang kita mau titrasi bukan kalium iodidanya, tapi I2 yang dihasilkan dari reaksi antara KI dengan sampelnya. Begitu ya. Nah, itu bedanya. Untuk titrasi tidak langsung dan mungkin nanti titrasi kembali. Ya. Kemudian, ini nanti kamu baca-baca lagi ya. Berikutnya ada deteksi titik akhir. Nah, di sini pendeteksian titik akhir untuk iodometri sebagian besar sebenarnya kita melibatkan namanya si iod gitu ya. Atau karena tadi menghasilkan sampel dari si zat barunya tadi menghasilkan iod, jadi kita harus mengamati perubahan si iodnya. Nah, kalau kalian perhatikan, si iod ini dia dapat berubah warna nggak sih? Iod dapat berubah warna nggak? Ayo. Kita coba tanya ke Paula. Halo Paula. Apakah iod dapat mengalami perubahan warna? Kayaknya bisa, Bu. Gimana Paula? Kurang terdengar suaranya. Kayaknya bisa. Bisa mengalami perubahan warna. Oke, kita tanya ke Andika Akmal. Halo Andika Akmal, 11.6. Andika? Halo? Iya, Bu. Apakah iod dapat mengalami perubahan warna? Bisa nggak?
Bisa atau enggak? Oke, dibantu sama Kamalia Soimah deh. Iot dapat Kayaknya kepala. bisa, Bu. Bisa. Kira-kira perubahan warnanya dari apa sampai apa, Kamalia? Dari warna kuning pucat sampai tidak berwarna, bukan, Bu? Kuning pucat sampai tidak berwarna. Oke, kita coba tanya yang lain ya. Oke, terima kasih jawabannya. Kita coba tanya ke Rifki Ardiansyah. Nah, Rifki, Ya, Bu. ya, Iot kira-kira dapat mengalami perubahan warna nggak? Iya, Bu, berubah. Berubah. Perubahannya dari apa ke apa? Dari warna kuning sampai coklat. Oke. Kuning sampai coklat atau coklat sampai kuning? Nah, kalau yang kemarin sempat memperhatikan video di lab volume, yang paling gampang amati yang KiO3. Ketika ditambahkan Ki, larutannya berubah nggak sih dari yang tadinya tak berwarna? Ada perubahan warna nggak? Rifa deh, Rifa Afzal. Ya, Bu. Ngamatin nggak, Rifa? Kemarin ketika ditambahkan larutan Ki, ada perubahan warna jadi apa nggak? Kayaknya ada sih, cuman nggak terlalu diamatin gitu. Oke. Kayak warna kuning kecoklatan gitu nggak, Bu? Oh, kuning kecoklatan. Coba kita tanya ke Muhammad Jafar. Jafar, Iya, Bu. ngamatin nggak warna setelah ditambahkan Ki? Warna coklat, Bu, kalau nggak salah. Coklat. Oke. Nah, jangan sampai kebalik ya. Kalian tahu nggak warna iodium itu sebenarnya apa? Kalau kamu punya betadin atau obat merah deh, di rumah punya betadin nggak? Punya nggak? Punya, Nah, Bu. warnanya apa? Ada yang punya? Masih ingat? Coklat. Coklat kemerahan gitu ya? Nah, jadi sebenarnya warna asli dari iot itu adalah awalnya coklat, gitu ya. Nah, jadi kamu nanti bisa perhatikan lagi video yang di-share di lab volume, apakah benar sih ketika sudah terbentuk iot, warnanya akan menjadi coklat. Jadi reaksi antara sampel dengan Ki, apakah benar jadi warna coklat? Nah, kamu buktikan warnanya sama nggak sih kayak betadin? Nah, jadi ingat-ingat ya, warna iot itu seperti warna betadin. Di rumah kalian kalau punya betadin nanti diamati ya warnanya ya. Nah, di sini itu adalah warna awal dari si iot. Kalau dia direaksikan dengan zat yang bersifat reduktor, semakin lama dia akan mengalami perubahan. Nanti kalian juga paling gampang amati video KiO3. Perubahannya dari warna coklat itu nanti akan jadi kuning. Semakin lama semakin pudar lagi kuningnya, jadi kuning muda. Semakin lama lagi jadi kuning muda seulas. Sampai pada akhirnya ketika iotnya habis, larutannya pasti akan kembali jadi tak berwarna. Nah, karena sebenarnya si iot ini bisa mengalami perubahan warna, boleh nggak sih kita penetapan iodometri tanpa menambahkan indikator? Boleh nggak si iot ini kita jadikan sebagai autoindikator? Hilmi, gimana Hilmi? Boleh nggak? Boleh kali, Bu. Boleh. Asal konsentrasinya sesuai. Oke. Kalau Femas, menurut Femas, boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Kalau menurut Indah Widya Stuti, boleh nggak? Dah. Boleh kali ya, Bu. Boleh. Nah, kalau menurut Putri Hanum, kalau misalkan boleh dia sebagai autoindikator, kenapa sih kita harus nambahin kanji, Putri?
Biar warnanya tambah jelas, Bu. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi kalian baca lagi nih deteksi titik akhir. Sebenarnya karena si iot tadi itu dapat mengalami perubahan warna, nih nanti kamu stabilo ya, TA-nya dapat ditentukan dengan cukup jelas. Kalau kita sudah tahu perubahan warnanya. Ketika kalian sudah bisa mengamati kuning muda seulas, oh warna kuning muda seulas tuh kayak gini loh, gitu ya. Nah, itu boleh saja, sah-sah aja kalian nggak usah nambahin kanji. Nah, permasalahannya apa? Kalau warna kuning muda seulas ini agak sukar untuk mendapatkannya. Bahkan kalian kalau baru pertama kali pakai metode ini gitu ya, itu akan susah mengamati warna kuning muda seulasnya. Ini kalau dalam larutan yang tidak berwarna. Nanti ketika kalian pakai CU sampelnya, kemudian kalium dikromat, untuk mencari menjelang titik akhirnya, satu orang dengan orang yang lainnya ini bisa berbeda-beda. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, biar nanti tidak bablas TA-nya, maka kita tambahkan biar lebih mudah, yaitu nih kalian agar deteksi titik akhir lebih mudah dan lebih tegas, maka ditambahkan kanji sebagai indikator, gitu ya. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kita harus menambahkan kanji dalam iodometri ya? Untuk mempertegas titik akhirnya. Karena tadi, kenapa kita harus menambahkan kanji menjelang titik akhir, tidak di awal? Nah, ini ada penjelasannya di paragraf berikutnya. Kira-kira kenapa? Ayo, nggak boleh ditambahkan di awal titrasi si kanjinya. Kita coba tanya ke Audi Nasya. Nah, kenapa sih kanjinya tuh nggak boleh ditambahin di awal titrasi? Audi. Kenapa ya, Bu? Kenapa ya? Pokoknya suka-sukalah di menjelang titik akhir aja. Atau gimana? Saya lupa, Bu. Lupa. Oke, kita coba tanya ke Fauziah Nura. Ya, Bu. Ya, kenapa harus menjelang titik akhir? Penambahan kanjinya nggak boleh di awal. Karena iotnya membentuk suatu kompleks yang berwarna biru tua. Terus, kalau udah membentuk kompleks warna biru tua, kenapa? Jadi, gimana ya, Bu, yang membungkus itu kan, Bu? Iya, coba dibaca di paragraf terakhir. Alasannya, kenapa harus mendekati titik akhir? Apabila amilum ditambahkan pada saat awal reaksi, dia akan membungkus iot dan menyebabkan I2 yang terkait sukar lepas kembali, yang menyebabkan tidak akan terlihat tajam lagi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dibaca di paragraf terakhir di deteksi titik akhir. Silakan di stabilo atau mungkin di garis bawah atau mungkin dikasih catatan. Pada iodometri, kenapa sih kita harus menambahkannya menjelang titik akhir? Karena di sini yang saya katakan tadi, kanji dengan iot itu dapat membentuk kompleks yang berwarna biru. Nah, kalau kalian nanti lihat lagi, kanji itu strukturnya struktur organik. Jadi kalau ada I2, dia akan diikat kuat. Nah, untuk melepaskan kembali, kita perlu melakukan yang namanya shake, di shake. Makanya kita butuh Erlenmeyer-nya, Erlenmeyer asah. Jadi kalau kalian nanti perhatikan di video lab volume lagi, pada saat udah ditambahin kanji pada iodometri, harus wajib di shake. Biar apa? Agar si I2-nya lepas, gitu ya. Dan kita bisa titar dengan si Tio. Nah, yang bahaya gimana? Kalau kalian menambahkannya di awal titrasi. Otomatis kalau di awal titrasi, jumlah I2-nya banyak atau sedikit?
Banyak atau sedikit? Sedikit. Oh, awal titrasi sedikit. Banyak, Bu. Banyak, Banyak. Iya, pada awal titrasi kan kalian baru mereaksikan sampel dengan KI, otomatis I2-nya masih banyak. Nah, kalau I2-nya banyak, kamu nambahin kanji, otomatis akan banyak yang terperangkap nggak? Atau banyak yang terikat dengan kanji nggak? Ya, Bu, banyak. Banyak. Kalau banyak I2 yang terikat, nanti tio atau titrannya kira-kira volumenya butuh lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak atau lebih sedikit? Titran yang dibutuhkan kalau kanjinya banyak yang terikat dengan I2-nya banyak yang terikat dengan kanji. Lebih banyak. Butuh lebih banyak iot? Butuh lebih banyak tio? Gimana Bunda? Butuh lebih banyak Butuh lebih banyak? KI Atau bukan, lebih Bu? sedikit? Nah, gimana Hilmi? Butuh lebih banyak KI bukan, Bu? Lebih banyak KI. Nah, ini logikanya ya. Kalau kamu udah mereaksikan KI dengan I2, menghasilkan 5 mol. Nah, kemudian 5 mol iot tadi, kamu tambahkan kanji. Si kanji tadi kan dapat mengikat si I2. Misalkan yang terikat sama si kanji itu 1 mol. Berarti tinggal berapa mol dong iotnya? Tinggal berapa mol? Kalau tadi punya 5, udah terikat 1, berarti tinggal 4. Nah, otomatis nanti yang akan bereaksi dengan tio berapa? 4 mol. 4 mol. Padahal seharusnya yang bereaksi atau si titran dari si tionya itu adalah yang 5 mol tadi. Otomatis titrannya akan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, itu dapat menghasilkan analisisnya menjadi kesalahan positif atau negatif? Negatif. Iya, negatif. Gitu ya. Jadi kenapa sih tidak boleh ditambahkan di awal titrasi? Karena tadi kanji dapat mengikat I2. Sehingga nanti volume titrannya bisa lebih sedikit dari yang sebenarnya. Nah, jadi kamu harus pintar-pintar menentukan mendekati atau menjelang titik akhirnya itu kapan sih? Gitu ya. Nah, itu untuk bagian deteksi titik akhir. Nanti kalian baca-baca lagi deh. Di modul teori ada lengkap. Cuman ini yang di handout kita hanya ringkas sedikit saja. Kemudian nih, untuk pembuatan larutan tio. Nah, di pembuatan larutan tio, di sini kalian harus tahu sifat-sifat fisikanya, biar sifat fisika dan kimia ya, biar tahu dia termasuk BPS atau BBP. Nah, ternyata dari sifat-sifatnya, tio ini termasuk BBS atau BBP? BBS. BBS. Kenapa dia BBS? Karena dia higroskopis. Ya, salah satunya higroskopis. Kemudian, walaupun BST-nya tinggi, dia bersifat lapuk lekang atau efflorescence ya di sini ya. Lapuk lekang atau efflorescence artinya nggak pernah pasti karena dia ada hidratnya tadi. Nah, kemudian untuk mencari berapa gram yang dibutuhkan nih kalian tinggal hitung aja ya. Dari zat yang diketahui, yang penting kalian tahu BST-nya. BST-nya berapa BST, Tio? 248. 248, betul. Nah, catatannya apa saja pada saat membuat tio? Nah, ini kalian bisa diisi di sini ya. Yang pertama, harus menggunakan air bebas oksigen. Nah, kenapa harus menggunakan air bebas oksigen? Itu nanti penjelasannya ada di modul teori berkaitan dengan bakteri yang ada di dalam air suling. Kalau kalian baca lagi, di situ ada bakteri Thiobacillus thioparus. Nah,
Kemudian peralatannya lebih tepat pakai piala gelas atau labu ukur? Ayo. Pakai piala gelas atau labu ukur? Piala gelas. Piala gelas. Oke. Kalau pakai labu ukur boleh nggak sebenarnya? Syakis? Boleh nggak pakai labu ukur, Syakis? Boleh aja, Bu. Boleh aja, cuman itu sia-sia ya. Kenapa? Karena nanti si Tio-nya juga akan distandarisasi gitu ya. Nah, catatan penting yang lainnya ini adalah berkaitan dengan pengawet yang digunakan agar membuat si Tio ini lebih tahan lama. Nah, pengawetnya bisa pakai natrium karbonat 0,1 gram, kloroform. Nah, kalian nanti isi di titik-titiknya ini ada kloroform dan juga Hgi2 ya, merkurium 2 iodida. Nah, kemudian penambahan hidroksi alkali, kemudian natrium bikarbonat ya, natrium karbonat di sini. Yang 1 gram per liter ini nggak boleh natrium karbonat, dan natrium tetraborat atau boraks nggak boleh. Karena dia akan mempercepat penguraian S2O3 menjadi sulfat. Itu ya, ini catatan-catatan pada saat pembuatan larutan Tio. Berikutnya, karena Tio ini merupakan BBS, kalian ingat, untuk mendapatkan konsentrasinya dengan pasti, dia harus dilakukan standarisasi. Kalau dulu di semester Gasal, kalian tahu standarisasi itu pasti harus dengan BPP. Nah, di semester genap, pengetahuan kalian harus lebih bertambah lagi nih. Ternyata bisa loh BBS distandarisasi dengan BBS. Asalkan BBS yang akan digunakan harus diapain dulu? Standarisasi. Iya, betul. Distandarisasi terlebih dahulu. Jadi kalau kamu mau standarisasi BBS dengan BBS, namanya standarisasi 2 tingkat atau 2 kali. Nah, contoh BBP yang bisa digunakan. Nih sambil nyocokin ya. Jawaban kalian yang udah ditulis. Kemarin kayaknya ada yang mungkin salah klasifikasi. Yang pertama, ada kalium iodat. Benar nggak? Yang kedua, ada kalium dikromat. Oke. Kemudian yang ketiga ada kalium bromat. Nah, satu lagi bahan baku primer yang bisa digunakan apa? Tembaga murni. Iya, tembaga murni atau Cu ya. Nah, jadi kalian bisa tuliskan bahan baku primer yang bisa digunakan ada 4 tadi. Nah, sekarang yang sekunder bisa kalian isi iod ya, di sini ya. Iod ini bukan yang primer, tapi sekunder. Jadi iod, maksudnya iod standar itu adalah iod yang sudah distandarisasi. Nah, kemudian BBS yang lainnya bisa pakai cerium 4 sulfat. Dan yang ketiga ada kalium. Kalium apa yuk? Ada? Kalium? Apa? Kalium apa? Bromat Ayo. bukan, Bu? Kalium dikromat? Bromat. Bromat? Kan tadi kalium bromat udah masuk BBP. Ayo, kalau yang BBS-nya? Kalium borat. Nah, bukan kalium borat juga ya. Iya, jadi kalium permanganat, KMNO4. Nah, jadi ada iod standar, cerium 4 sulfat, dan kalium permanganat. Nah, di sini silakan kalian tulis lagi. Maksudnya di sini proses standarisasi kalau dia BBP ya, pakai cara titrasi langsung atau tidak langsung. Nah, kalau untuk BBS, contohnya kalium permanganat. Berarti kalian harus tahu distandarisasi dengan apa dulu kalau kalium permanganat? Ayo, masih ingat nggak? Standarisasi kalium permanganat dengan apa, Zafri? Asam oksalat bukan, Bu? Iya, betul. Asam oksalat, betul. Jadi untuk yang BBS jangan lupa distandarisasi terlebih dahulu ya.
Nah, poin berikutnya ada penentuan iodometri. Di sini ada beberapa sampel yang bisa dilakukan dengan iodometri. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, sampelnya ada apa saja. Nah, yang paling penting di sini, penentuan BST pada iodo dan iodimetri. Ada 3 cara. Nah, 3 cara ini kalian sudah pernah pelajari di semester Gasal ataupun di kelas 10, 2 cara yang terdahulu. Jadi pakai cara Bilox itu udah biasa, pakai cara penerimaan atau pelepasan elektron itu juga udah biasa. Nah, yang paling khas untuk iodo dan iodimetri ini adalah cara yang ketiga, yaitu dengan menghitung zat atau mol yang dihasilkan atau dibutuhkan dengan 1 mol atom iod, bukan ion iodida. Nah, maksudnya seperti apa? Ini ya, kita contohkan. Kalau untuk Cr2O72- ya, saya pakai whiteboard ya. Bentar, kita pakai whiteboard. Kalau contohnya di situ, kalian punya Cr2O72- berubah menjadi Cr3+. Kalau pakai cara Bilox, berarti kita harus menghitung apanya? Biloxnya ya. Nah, Cr yang ada di depan ini Biloxnya berapa? Plus 12. Plus 12. Kalau yang di belakang berapa? Plus 6. Plus 6. Jadi perubahan Biloxnya ada berapa, Sa? Ada 6. 6, oke. Ini kalau pakai cara yang pertama ya, gampang ya. Nah, kalau pakai cara yang kedua, kita menghitung elektronnya, berarti harus disetarakan dengan cara setengah reaksi. Nah, antara Cr2O72- menjadi Cr3+, di sini kan berarti harus setarakan oksigennya dengan penambahan berapa H2O? 7H2O. Kalau sebelah kanan ada 7H2O, sebelah kiri harus kita tambahkan berapa H+? 14. Oke, betul. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal hitung muatannya. Sebelah kiri muatannya ada plus 14 ditambah min 2. Sebelah kanan ada plus 6. Manakah yang butuh elektron, kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Berapa elektron? 6. 6 elektron. Nah, ini kalau pakai cara yang kedua. Nah, gampang ya, diingat-ingat lagi ya, penyetaraan reaksi redoks ya. Nah, gimana kalau kita pakai cara yang ketiga? Pakai cara yang ketiga, kamu harus sudah tahu reaksi antara Cr2O7 2-, maaf. Bukan 2+ ya. Nah, 2-. Nah, untuk reaksinya ditambahkan I2, maka dia akan menjadi 2Cr3+ ditambah dengan I2. Nah, reaksi setaranya di sini menghasilkan 6, di sini 3. Bisa dilihat ya di soal yang ada di handout, di sini ada 14H+. Nah, kalau kita pakai cara yang ketiga, kita harus lihat yang mananya sih. Nah, cukup kita lihat atom I-nya di sini. Ada berapa atom I? Ada 6. 3 kali 2 ada 6. Jangan dilihat iminnya, karena nanti kalau untuk autoredox, dia iminnya bisa berbeda dengan jumlah atom I2-nya. Nah, jadi ketika kamu sudah tahu ini menghasilkan 6, ini di sini juga 6, di sini juga 6, maka untuk mencari BST kalium dikromat, jadinya seperberapa mR? 1/6 mR. Iya, 1/6 mR. Nah, di situ cara mencari BST-nya. Terlihat mudah ya? Nah, sekarang kita coba untuk mencari yang ada di sini nih. Bentar.
pada handout tadi kan kita sudah punya reaksi. Nah, di sini nih. Coba dibuka lagi pada penentuan iodometri nih. Nah, di sini ada 2 Cu2+ ditambah 4 imin menjadi 2 Cu dan I2. Kira-kira nih BST dari Cu2+ ini seperberapa mR? Ada yang tahu nggak? Ayo. Setengah bukan, Bu? Nah, ada yang jawab setengah. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kata Hilmi setengah. Nah, kita bisa benar dilihat jumlah atom I2-nya ya, Hilmi ya? Ada 2 ya? Iya. Tapi ada catatan yang lain. Ini sama seperti pada saat kamu mencari 2S2O32-. Nah, yang namanya BST, dia harus direaksikan untuk 1 molekul saja. Nah, jadi kalau kamu ketemu, oh I2-nya ada 2. Tapi ternyata ini koefisiennya 2. Nah, padahal kalau BST itu hanya boleh 1. 1 molekul Cu menghasilkan berapa atom I. Nah, berarti kalau di sini ada 2 molekul, menghasilkan 2 atom I. Kalau 1 molekul menghasilkan berapa? Menghasilkan berapa, Hilmi? 1, Bu. 1. Sehingga untuk BST tembaga atau Cu, jawaban yang benar adalah seperberapa mR? 1/1 mR. Iya, atau sama dengan mR. Makanya nanti kalau kalian pada penetapan Bruns atau Dehaene mencari berapa Cu yang harus ditimbang, itu sama dengan mR ya, mencari BST-nya ya. Jadi cari. Nah, boleh kalian nanti coret-coret di handout masing-masing. Kalau nomor 2 nih, besi. Kira-kira seperberapa mR? Yuk, siapa yang mau jawab? Sama dengan mR berarti. Iya, sama dengan mR juga, sama. Kalau krom tadi sudah. Kalau arsen, ASO4 3-. Kira-kira seperberapa mR? Ayo. Setengah ya, Bu. Setengah mR, betul. Gitu ya. Kalau H2O2, kira-kira seperberapa mR? Setengah mR. Setengah mR juga. Begitu ya. Nah, jadi kalau kalian pakai cara yang ketiga, itu akan sangat mudah ketika reaksinya sudah dalam keadaan setara. Jadi lihat saja atom I-nya yang terbentuk itu berapa. Begitu ya. Nah, ini untuk penentuan BST, kemudian untuk indikator nanti kita akan bahas lebih lanjut di indikator kanji yang paling bawah. Nah, kemudian bab kedua terakhir untuk yodimetri nih. Ciri-cirinya. Nah, titran yang digunakan. Titrannya apa? Raisya, yodimetri titrannya apa, Raisya? Apa, Raisya? Iod. Iod. Waktu penambahan indikatornya kapan, Zahra Salsabila? Zahra? Iya, Bu. Iya, Bu. Penambahan Di indikator awal titrasi. di awal titrasi. Cara titrasinya apa, Anissa Trirahma? Cara titrasinya apa? Jadi cara titrasi apa? Cara titrasinya apa? Apa? Cara titrasi apa? Yodimetri. Langsung. Langsung. Oke. Kemudian zat ketiganya Ilmanuha.
Nggak ada, Bu. Nggak ada. Suasananya apa, Muhammad Jim? Jimnas Tiar. Sedikit basah, Bu. Netral, sedikit basah ya. Iya. Kalau titik akhirnya, Marcella. Ada nggak nih Marcella? Tidak berwarna, Bu. Tidak berwarna juga. Sama dengan titik akhir iodometri. Oke. Atau kita- itu sesuai sampelnya, Bu? Sampelnya. Oke, kita coba tanya ke M Arkan. Titik akhirnya apa iodimetri kan? Arkan 11.4. Iya, Bu. M Arkan, titik akhirnya Iya, apa? Bu. Iodimetri Iya, saya. titik akhirnya? Iodimetri titik akhirnya tidak berwarna, Bu. Oh, tidak berwarna. Iodimetri ya, tidak berwarna. Oke, kita coba ke Farhan. Farhan 11.6. Titik akhir iodimetri. Halo? Oke, Zihni deh, Zihni. Titik akhir iodimetri. Bu, maaf. Oh iya. Bu, biru, Bu, salah. Oh, biru. Oke, kalau Zihni? Menurut Zihni? Berwarna biru, Bu. Berwarna biru. Tiara Damayanti? Halo, Tiara? Berwarna biru, Bu. Oke, kebanyakan jawabannya biru ya. Nah, jadi untuk titik akhir pada iodimetri, kalau tadi yodo kan hilangnya warna biru ya. Nah, berarti untuk yodi benar warnanya biru. Nah, biru itu asalnya dari warna siapa? Kanji dengan iod. Nah, tapi ada catatannya tadi. Kalau sampel kamu tidak berwarna, dia akan membentuk warna biru. Tapi kalau sampel kamu berwarna, contohnya kalau nanti pada saat penetapan vitamin C nih hari ini, kalau sampel kamu udah warnanya kuning, nah kuning ditambah sama biru, kira-kira akan menghasilkan warna apa nih? Kuning sama biru akan jadi warna apa? Hijau. Hijau, betul. Jadi untuk titik akhirnya untuk vitamin C hari ini atau mungkin dari videonya mungkin agak sedikit kehijauan. Kenapa agak sedikit kehijauan? Karena tadi tercampur warna sampel awalnya. Jadi yang kamu harus tahu titik akhirnya berarti sebenarnya terbentuknya warna biru kompleks antara kanji dengan iod. Gitu ya. Nah, kemudian sifat sampelnya di sini iodimetri, sifat sampelnya Bagas Akil. Apa Bagas? Oksidator, Bu. Sifat sampelnya oksidator. Yakin? Iodimetri, Yodi. Oke. Di Henasosnya oksidator, Bu. Oh ya, oke. Kita coba tanya ke Zaki. Zaki Hendradi. Mana tadi Zaki? Zaki? Menurut kamu jawabannya apa, Zak? Iya, Bu. Kenapa? Iodimetri, sifat sampelnya apa? Reduktor. Reduktor. Kemudian menurut Praja? Iya, Bu. Nah, Reduktor, Bu. reduktor. Oke. Nah, jadi sifat sampel untuk yodi berlawanan dengan yodo ya. Kalau yodo tadi oksidator, kalau yodi reduktor. Jangan sampai salah tadi ya. Nah, kemudian kalau metode redoksnya Lovely. Metode redoksnya untuk iodimetri adalah oksidimetri. Oke, ya. Jadi untuk metode redoks dalam iodimetri adalah oksidimetri. Kenapa? Karena mengikuti sifat titrannya. Titrannya I2 bersifat oksidator. Begitu ya? Nah, itu adalah ciri-ciri dalam iodimetri yang secara umum. Kemudian pengertiannya masih sama seperti dalam yodo. Ini
Nanti typo ya. Nih kalian ganti sendiri ya, bukan yodo ya, yodi. Nah, kemudian di sini ada proses yodimetri. Nah, ini ada tambahannya. Kalau kalian tadi baru tahu cara titrasi yang digunakan baru titrasi langsung saja, ternyata dalam proses yodimetri ini ada titrasi metode residual atau back titration. Nah, jadi kalau kalian tadi taunya cara titrasi langsung, ternyata sekarang ada titrasi kembali, apa bedanya pakai langsung dan titrasi kembali? Nah, di sini kalian harus pahami, ketika menggunakan cara titrasi kembali, I2 tidak dijadikan sebagai penitar, tetapi dia dijadikan sebagai zat ketiga. Nah, jadi nanti kalau kalian menambahkan di ciri-ciri yodimetri, mungkin bisa ditambahkan cara titrasi pada yodi ini tidak hanya titrasi langsung, tetapi juga titrasi kembali. Zat ketiganya yang titrasi langsung tidak ada, yang titrasi kembali adalah I2. Loh, Bu, kok kenapa bisa begitu gitu ya? Nah, ini nanti akan kamu amati pada penetapan vitamin C dan juga formalin. Kalau vitamin C ini mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, ini memang dikerjakan juga dengan cara titrasi kembali. Tapi setelah ada perbaikan dan juga mungkin ada koreksi dari kakak kelas gitu ya, ternyata ini bisa dilakukan dengan cara titrasi langsung dan lebih cepat pengerjaannya. Nah, kalau bisa bereaksi antara sampel dengan si I2, kenapa tidak kita lakukan dengan cara langsung? Gitu ya. Nah, tapi kalau untuk formalin, di sini kenapa tidak bisa dilakukan dengan cara titrasi langsung? Karena formalin dengan I2 itu reaksinya berjalan lambat. Nanti kalau kalian perhatikan di video formalin ini harus ada waktu menunggu sekitar 15 menit di dalam loker. Nah, kenapa? Karena reaksinya sangat lambat. Biar sempurna, kita harus tunggu dulu sekitar 15 menit. Nah, jadi nggak bisa dilakukan cara titrasi langsung. Nah, nanti kalian akan tahu deh bedanya pada 2 penetapan minggu ini dan juga minggu depan. Nah, kemudian penetapannya yang bisa dilakukan kalian bisa lihat ya di sini ya. Ada macam-macam. Nah, kemudian yang lainnya pembuatan iod. Nah, pembuatan iodium sama seperti pembuatan tio, kalian harus tahu sifat-sifat fisika dan kimianya. Kalau diklasifikasikan, iod termasuk BBB atau BBS tadi? BBB atau BBS? BBS. BBS, betul. Kalau dilihat dari sifat fisikanya, mudah atau sukar larut dalam air? Mudah mungkin, Bu. Mudah? Sukar, Bu. Iya. Sukar larut dalam air. Nah, jadi karena dia sukar larut dalam air, kalian bisa lihat ya, kelarutannya adalah sekitar 0,0134 mol per liter. Itu berarti sangat kecil ya. Nah, jadi caranya gimana biar dia mudah larut? Kalau kita mau membuat iod, nah kalian harus siapkan dulu larutan iodida. Nah, larutan iodida itu dapat dibuat dari apa? Dari melarutkan Ki. Bisa juga NaI. Nah, jadi kalian harus menambahkan dulu, kalau yang sudah mengisi ya, ada sekitar 30-40 gram Ki, bebas iodat, dilarutkan dulu dengan sedikit air. Jadi kalau mau buat larutan iod, bukan nimbang iodnya dulu, tapi nimbang larutan Ki-nya dulu. Dengan sedikit air, kalau udah jadi larutan Ki, baru kalian nimbang iodnya. Jadi si iodnya nanti akan dimasukkan ke dalam larutan Ki sedikit demi sedikit sampai larut. Gitu ya. Nah, kalau udah baru nanti dihimpitkan sampai berapa liter yang kalian butuhkan.
Nah, kemudian karena dia BBS, berarti juga harus dilakukan standarisasi. Nah, standarisasinya bisa dengan BBP dan juga dengan BBS juga. Kalau BBP apa yang bisa dipakai untuk menstandarisasi iot? AS2O3. Iya, betul. AS2O3 atau warangan ya. Kalau kalian tahu dalam kehidupan sehari-hari warangan itu dipakai untuk racun apa yuk? Racun tikus. Nah, jadi kalau yang di rumahnya banyak tikus, bisa pakai warangan ya. Nah, karena ini racun tikus, otomatis berbahaya. Jadi pada saat penanganannya wajib sebenarnya pakai sarung tangan ya. Atau kalau udah habis menangani arsen atau warangan, langsung cuci tangan. Jangan buat jilat-jilat ya tangannya ya. Nah, kemudian ini kalau di video, nanti kamu coba perhatikan ya. Di video pembuatan standarisasi warangan, di sini larutan warangannya udah ready, udah siap dipakai. Nah, tapi kalian harus tahu juga bagaimana sih cara membuat larutan warangan itu. Jadi nanti dalam pembuatan lapsus, silahkan ditulis lengkap ya, bagian kerja pembuatan larutan warangan. Tapi nanti kalau pada saat praktek, mungkin Pak Wandi sudah menyiapkan larutan warangannya, silahkan langsung bisa dipipet saja. Tapi kalian wajib tahu gimana cara membuat larutan warangan itu, dari mulai padatan sampai dengan berupa cairan. Nah, kemudian BBS yang bisa dipakai untuk menstandarisasi iot, siapa? Natrium tiosulfat. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya karena warangan ini dia sukar dicari, kalau dalam industri biasanya mereka akan lebih suka standarisasi iot itu pakai tio. Kenapa? Karena tio itu gampang belinya gitu ya. Nah, jadi kalau nanti dia distandarisasi pakai tio, atau dalam SNI juga sekarang dia udah nggak pakai warangan lagi. Kebanyakan mereka menyarankan pakainya tio karena warangan ini sangat beracun gitu ya. Nah, berarti tionya harus distandarisasi dulu dengan BBP apa tadi yang sudah kita bahas di iodometri. BBP-nya adalah KIO3. KIO3. Kalau nggak ada KIO3 kita bisa pakai apa lagi? Kalium dikromat. Kalium dikromat, betul. Selain kalium dikromat ada apa lagi tadi? Tembaga murni. Tembaga murni, betul. Selain itu ada satu lagi? Kalium bromat. Iya, betul sekali. Begitu ya. Ini untuk standarisasi iot. Nah, yang berikutnya kanji. Ini yang terakhir. Kanji ini sama-sama dipakai dalam yodo dan yodi. Cuman ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Silakan dibaca dalam tabel ini. Yodo ditambahkannya kapan? Kalau yodi ditambahkannya kapan? Kenapa kalau yodi boleh ditambahkan di awal, yodi nggak boleh? Kebalik. Yodo boleh ditambahkan menjelang titik akhir, yodi di awal titrasi. Gitulah ya. Nanti kalian baca ya, baca lagi. Nah, kemudian klasifikasi kanji. Ternyata kanji yang kita pakai ini nggak sembarangan. Yang kita pakai adalah yang beta amilosa atau alfa amilosa? Beta atau alfa? Ayo, ada yang tahu? Atau tebak-tebakan? Yang beta. Kenapa yang beta bintang? Ayo, ada yang tahu? Karena apa? Hasil reaksinya jadi biru. Iya, betul. Hasil reaksi dengan I2-nya jadi biru. Ya, warnanya biru ya, Hilmi ya. Nah, jadi kalau yang alfa ini warnanya violet atau ungu. Nah, jadi yang tadi saya katakan kanji itu strukturnya organik gini ya, panjang ya. Jadi kalau dia berikatan dengan I2, I2-nya akan sukar lepas. Makanya kita butuh di-shake atau dikocok pada saat sudah ditambahkan kanji. Nah, tapi kalau dalam yodimetri, kan ditambahin kanjinya di awal ya. Karena I2 ini sebagai titran,
Jangan terus kamu kocok-kocok terus nih kalau dalam yodimetri. Nah, kenapa? Karena kan kemungkinan kanji terbungkusnya kecil, jadi nggak perlu di-shake-shake seperti pada saat yodometri. Yang perlu di-shake sering-sering itu adalah pada saat yang yodometri. Nah, kemudian ini perbedaan beta dan alfa amilosa nanti kalian baca lagi, dan juga ada penetapan-penetapan yang dilakukan di lab volume. Nanti mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut tentang penetapannya, silakan boleh langsung hubungi saya atau mungkin hubungin guru-guru yang ada di lab volume. Nah, udah jam 9.11. Mohon maaf ya, ini penjelasannya panjang karena kita menyelesaikan 2 bab sekaligus. Nah, jadi kalau misalkan ini waktunya terbatas ya, mohon maaf. Kalau biasanya kita Zoom paling cuma 1 jam aja kurang gitu ya. Nah, tapi ini sampai akhir banget. Jadi kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan lagi, boleh japri ke saya atau mungkin bisa di grup di Google Classroom-nya, silahkan. Jangan sungkan-sungkan ya, kalau memang masih ada pertanyaan boleh disampaikan aja sebelum terlambat biar nanti semakin paham lagi tentang metode-metode yang ada di volumetri. Oke? Sampai di sini kita bisa akhiri pertemuan pada hari ini. Gimana? Sudah? Oke, bentar, saya stop screen dulu. Oke. Kalau nanti ada pertanyaan ya seperti yang saya katakan tadi, silahkan boleh dilanjutkan lagi di luar kelas. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti kelas dari awal sampai akhir 1,5 jam. Bahkan tadi ada yang sudah join dari jam 7:30. Terima kasih sekali. Nah, jangan lupa tetap absen ya di Google Classroom-nya ya. Nah, kalau sekarang waktunya mepet, telat nggak apa-apa, yang penting mengikuti. Nah, mungkin nanti biar lebih jelas video hasil kita Zoom hari ini mungkin akan saya share juga, karena kan untuk kelas 11.1 sampai 11.3 kan hari Jumat juga libur, jadi mungkin nanti mereka akan dapat videonya saja. Oke? Baik, kita akhiri ya pertemuan pada hari ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, pokoknya tetap semangat belajarnya, gitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke.